Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fil ardi khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian sekelumit kesimpulan pada Association of Asian Social Psychology di New Delhi, India. Konsekuensinya, sebagai penganut suatu agama di Indonesia, ia pasti dihadapkan bukan hanya dengan umat seagama, melainkan dengan umat berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar? Atau hanya agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan. Karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. Dengan keyakinan seperti itu, agama yang selain dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika di negeri ini terjadinya konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul? Lalu bagaimana upaya mengantisipasi agar identitas ajaran dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah kebinekaan di negeri tercinta ini? Sebagai jawabannya, merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural adalah tema Syarhil Quran yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari bisikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih pelimpah kasih yang maha penyayang pencurah sayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kami menjadi saksi atas manusia dan Rasul, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik
bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Hadirin yang berbahagia, asbab nuzul ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustakmalal kiblah. Ayat tersebut diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat yang dikenal dengan istilah ummatan wasaton. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasaton secara bahasa Arab berarti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Berkembanglah ummatan wasaton. Namun sayang hadirin, tinta emas kini telah berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat moderatif di kawasan ASEAN kini identik sebagai umat ekstremis. Sebagai contoh, terjadinya sederetan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah, mulai dari kasus pembantaian pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, kasus pembunuhan di Surabaya yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur, rusak binasa. Hal ini sungguh tidak mencerminkan sikap seorang moderat penebar maslahat, melainkan sikap seorang penjahat penebar maksiat. Sepakat? Lalu bagaimana solusi dalam menumbuhkan sikap moderat dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan kembali firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dan maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan metode sikap moderat secara tekstual. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kisah Al-Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu didatangi ibunya Sayyidatina Qatilah yang masih belum memeluk ajaran Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah kami berbuat baik dan menerima pemberian dari Bunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah pun menjawab, "Boleh wahai Al-Asma." Sikap Rasul ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya surah Al-Mumtahanah ayat 8. Dengan demikian, syarahan tadi dapatlah diambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku dan berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi, maka akan menjadi modal utama membangun bangsa. Hadirin, sebelum syarahan ini kami tutup, marilah kita berdendang bersama syair lagu yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ulama pemimpin Islam, dengarlah. Demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam, dengarlah. Demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Menuju persatuan kalam Tuhan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Hakim